yang keluar dari perut ternyata bukan bayi, tetapi sesosok ular. Para dokter pun kaget melihat kejadian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewo Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Dipelet oleh Dukun Sakti. Kebetulan kisah ini adalah kisah nyata teman saya. Teman saya ini bernama Rina. Gimana kisahnya? Sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya buat kalian pecinta kisah misteri dimanapun berada, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Kisah ini berawal dari Rina yang berkenalan dengan Joko. Rina dan Joko itu umurnya terpaut 8 tahun. Waktu itu Rina sedang jalan-jalan dengan temannya. Tepatnya Rina berjalan-jalan di salah satu wisata, yaitu di Jawa Tengah. Ketika Rina sedang berjalan-jalan, kebetulan ada laki-laki yang selalu menatap Rina. Rina pun merasa risih karena Rina selalu ditatap. Waktu itu Rina kebetulan sedang makan dengan teman-temannya. Dan laki-laki yang dari tadi selalu melihat Rina itu memberanikan diri untuk berkenalan dengan Rina. Karena perkenalan itu di tempat umum, maka Rina mengiyakan saja. Padahal dalam hati Rina, dia sama sekali tidak suka dengan laki-laki itu. Alasan Rina tidak suka, yang pertama adalah dia lebih tua dari Rina. Dan alasan yang kedua, orang itu tidak ada sopan santunnya kepada Rina. Singkatnya perkenalan pun dimulai. Dan laki-laki itu pun memberitahu siapa namanya. "Halo Neng, boleh kenalan gak?" Dan Rina pun berkata, "Oh boleh-boleh aja Mas." Lalu sang laki-laki itu menyelodongkan tangannya sembari berkata, "Kenalin, nama saya Joko." Rina pun membalas, "Oh iya, saya Rina," gitu. Tanpa basa-basi, Rina pun langsung berkata kepada laki-laki itu, "Mas, dari tadi kok ngeliatin terus? Emang kenapa? Apa saya mirip mantan Mas?" Mungkin dari perkataan itu, si Joko pun merasa sakit hati. Tetapi rasa sakit hatinya tidak ditampakkan di depan Rina. Dia hanya tersenyum tipis. Enggak kok Neng. Saya suka sama Neng sebenarnya. Karena wajah Neng tuh tipikal kriteria saya, ucapnya Joko. Lalu Rina pun membalas, "Ya udah, kita kan udah kenalan. Mau ngapain lagi?" Joko pun tetap tidak berhenti untuk lebih tahu lagi siapa itu Rina. Dan Joko pun berkata, "Kalau boleh tahu rumahnya di mana?" Rina pun enggan untuk menjawab karena Rina benar-benar tidak suka dengan Joko itu. Lalu karena saking jengkelnya Rina, akhirnya Rina pun mengeluarkan kata-kata yang membuat si Joko itu tersinggung. "Kamu ya, udah tua, sukanya sama anak muda. Dasar kamu, gak tahu malu." Dan Joko pun akhirnya tidak kuat mendengarkan ucapan dari Rina. Akhirnya Joko berkata kepada Rina, "Oh begitu, baiklah kalau gitu. Jangan salahkan jika nanti malam saya bisa masuk dalam mimpi kamu." Selepas dari mereka selesai berbincang, akhirnya Joko pun meninggalkan Rina. Dan Rina pun kembali
Dan Rina pun kembali menikmati liburannya dengan teman-temannya. Ternyata si Joko mengintai Rina dari jarak yang agak jauh. Tetapi si Rina tidak tahu bahwasanya Joko itu sedang mengintai. Singkatnya, setelah Rina sudah selesai menikmati liburannya, akhirnya Rina pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Di saat Rina sudah sampai di rumah, ternyata sang Joko melihat di mana rumah si Rina. Dan cilakanya, rumah Rina dan Joko itu tidak begitu jauh. Hanya beberapa desa. Pada jam 8 malam, di saat rumah Rina sepi, Joko pun mengambil salah satu tanah di rumah Rina. Setelah Joko sudah mengambil tanahnya, lalu Joko pun bergegas pulang. Joko pun mulai menyiapkan ritual untuk memelet Rina. Usut punya usut, ternyata Joko itu adalah seorang dukun. Tetapi si Joko tidak mau banyak menerima tamu. Alasannya karena dia hanya bisa di bidang pelet memelet. Ilmunya Joko memelet seseorang itu diwarisi oleh kakeknya. Dan kakeknya itu adalah dulu seorang dukun yang sakti. Tetapi si Joko tidak mau belajar untuk pengobatan seperti kakeknya. Yang hanya Joko pelajari itu adalah tentang pelet memelet. Makanya setiap Joko melihat wanita yang disukainya, targetnya harus sampai kena. Nah, begitu juga dengan Rina. Setelah Joko mempersiapkan ritualnya untuk mempelet si Rina, Joko pun mulai melancarkan aksinya. Entah mantra apa yang dibaca oleh Joko, karena saya mendengar kesaksian ini dari Rina. Tepat pada jam 12 malam, di saat Rina sedang tidur, Rina pun memimpikan Joko. Dalam mimpinya, Rina sedang dicumbu oleh Joko. Dan Rina pun menikmati cumbuan dari Joko. Keesokan harinya, Rina pun terbangun dari tidurnya. Dan Rina pun bingung, kenapa kok saya bisa memimpikan seseorang yang baru saya kenal? Rina pun tidak memikirkan hal itu. Di benaknya Rina hanya keheranan saja. Singkat cerita, ketika Rina sedang belanja di pasar, tiba-tiba Joko sudah berada di belakangnya. Ternyata Joko memantau Rina kapan Rina keluar dari rumah. Di saat Joko menegur Rina, Rina pun kaget. Dan Joko pun berkata kepada Rina, "Gimana semalam? Enak tidak?" Rina pun hanya terdiam tersipu malu. Entah kenapa, di pertemuan kedua kalinya antara Joko dan Rina tiba-tiba begitu mengagumi Joko. Mereka pun pindah dari pasar ke tempat warung yang sekiranya asyik untuk mengobrol. Dan akhirnya mereka berdua pun tukaran nomor telepon. Rina pun tidak menyangka bahwasanya Joko mengutarakan perasaan kepada Rina. Tetapi ucapan Joko benar-benar Rina tidak bisa menolaknya. Akhirnya Rina dan Joko pun pacaran. Seminggu sudah berlalu. Semenjak mereka pacaran, Joko pun diperkenalkan oleh teman-temannya. Tidak lupa Joko pun dikenalkan oleh keluarga Rina. Ketika Joko dikenalkan oleh Ibu Rina pun berkata, "Nak, itu siapa?" "Itu pacar aku, Bu, Joko."
Rina sayang banget sama Joko karena Joko orangnya sangat perhatian dan ganteng. Mendengar kesaksian dari Rina, Ibu Rina pun tidak setuju dengan Rina. Tetapi apalah daya, Rina tetap bersikukuh untuk mempertahankan cinta kepada Joko. Di satu sisi, Joko tidak bisa membela diri di depan orang tua dan neneknya. Karena Joko baru pertama kali mengenal mereka. Akhirnya Joko pun memutuskan pulang ke rumahnya. Di saat Joko pulang, Joko melihat sinis ibu dan neneknya Rina. Ibu Rina dan Rina pun melanjutkan pembicaraan tentang Joko. Kali ini neneknya yang bersuara kepada Rina. Rina, lebih baik kamu bubarkan saja Joko. Sepertinya Joko tidak cocok dengan kamu. Rina pun menjawab, enggak kok, Joko cocok buat Rina. Joko itu adalah laki-laki yang tampan dan setia buat Rina. Neneknya pun berkata kepada Rina, Rina, kali ini tolong dengarkan kata-kata nenek. Sebelum-sebelumnya nenek gak pernah melarang Rina mau apapun. Rina pun berkata kepada neneknya, loh memang kenapa? Ada apa dengan Joko? Neneknya pun berucap, sebenarnya kamu itu sudah terkena guna-guna oleh Joko. Rina pun tidak percaya akan hal itu. Bahwasanya Rina benar-benar menyukai Joko dari hati lubuk yang paling dalam. Beberapa hari kemudian, selama 3 hari dari kejadian Joko datang ke rumah Rina, Joko sengaja tidak menemui Rina. Ternyata ada usut di balik kenapa Joko tidak menemui Rina. Usut punya usut. Ternyata Joko menyirakati Rina agar Rina lebih cinta lagi kepada Joko. Di saat Rina sedang tidur, Rina pun kembali bermimpi. Tetapi mimpi ini begitu menyeramkan bagi Rina. Karena dalam mimpi Rina seperti dililit ular yang begitu besar. Sehingga Rina tidak bisa bernapas. Karena dalam kamar Rina teriak-teriak, ibunya pun bereaksi cepat langsung menuju ke kamar Rina. Setelah sesampainya di kamar Rina, ibu Rina pun membangunkan Rina. Di saat Rina sudah terbangun dari tidurnya, Rina pun menangis ketakutan. Dia berkata kepada ibunya, bahwasanya saya memimpikan mimpi yang begitu buruk. Lalu ibu Rina pun berkata, memang mimpi apa nak? Rina seperti dililit ular yang begitu besar. Ibu Rina pun terkejut mendengar kesaksian dari Rina. Dan ibu Rina pun berkata kepada Rina, nak, kamu benar-benar diguna-guna oleh Joko nak. Mulai sekarang kamu gak usah nemuin Joko lagi. Mama benar-benar gak setuju kalau kamu masih mencintai Joko. Di situ Rina bimbang antara mau menurut kepada ibunya atau masih cinta dengan Joko. Esok hari pun tiba. Di saat Rina ingin pergi menemui salah satu temannya, di pertengahan jalan, Joko pun menghadang Rina. Tanpa basa-basi, Rina pun langsung memeluk Joko. Seperti pasangan yang berhari-hari tidak ketemu. Di saat itu, Joko langsung berkata kepada Rina, Rina, apakah kamu mencintaiku? Aku benar-benar mencintaimu, Mas. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita kawin lari? Entah mengapa, Rina pun langsung menyetujui permintaan dari Joko. Akhirnya, Rina pun ikut dengan Joko.
Tetapi pernikahan mereka hanya sebatas pernikahan siri. Karena sudah 1 hari lebih Rina tidak kunjung pulang ke rumahnya, Ibu Rina pun panik. Dan Ibu Rina pun menelpon semua teman-teman Rina. Dari semua teman-teman Rina, jawabannya mereka tidak tahu di mana Rina. 2 bulan pun berlalu. Ketika Rina sudah sampai di rumah ibunya, Ibu Rina pun kaget melihat Rina karena Rina sedang mengandung. Dan Ibu Rina pun berkata, "Kamu hamil sama siapa, Nak?" Rina pun menjawab, "Saya hamil sama Joko, Bu." 2 bulan pun berlalu. Rina meminta izin kepada Joko bahwasanya Rina kangen dengan orang tuanya. Sebenarnya agak berat bagi Joko untuk mengizinkan Rina kembali ke rumahnya. Karena Rina sedang mengandung, maka Joko tidak mau kandungannya terganggu. Akhirnya Rina diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Setelah sesampainya Rina di rumah, ibunya pun kaget melihat Rina karena Rina datang dengan keadaan hamil. Lalu ibunya pun berkata kepada Rina, "Rina, kamu hamil sama siapa?" Rina pun berkata kepada ibunya, "Bu, saya hamil sama Joko, Bu." Sontak saja mendengar kesaksian dari Rina, ibunya pun begitu marah kepada Rina. Tetapi kemarahan ibu Rina direda oleh neneknya Rina. Udah, yang penting anak kita mau pulang ke rumah. Di saat Rina sedang duduk, nenek Rina pun memberikan air putih. Air putih itu sebelumnya sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh neneknya Rina. Apa yang terjadi? Ketika Rina sudah meminum air itu, tiba-tiba Rina pun kesurupan. Ibu Rina dan nenek Rina pun panik ketika Rina tiba-tiba kesurupan. Karena Rina sedang mengandung. Di saat Rina sedang kesurupan, Rina pun berteriak-teriak bahwasanya Rina berkata, "Pokoknya anak ini harus mati di tanganku." Suara itu berucap dari mulut Rina sampai 2 kali. Nenek Rina pun berkata, "Memangnya kami salah apa sehingga cucu saya harus meninggal?" Rina pun kembali berkata dalam keadaan kesurupan. Bahwasanya Rina berkata, "Ya, karena hatiku sudah benar-benar sakit ketika aku ditolak waktu itu." Tanpa berpikir panjang, nenek Rina pun menelpon salah satu ustadz kenalannya. Tujuannya agar Rina bisa terhindar dari pelet itu sendiri. Singkatnya, ustadz itu pun sudah sampai di rumah Rina karena kebetulan rumah sang ustadz tidak jauh dari rumah Rina. Ketika sang ustadz itu menempelkan tangannya ke dahi Rina, Rina pun berteriak-teriak kesakitan. "Sudah, cukup, jangan bakar saya. Baiklah, saya akan keluar dari tubuh Rina. Tapi tolong hentikan, jangan bakar saya." Ustadz itu pun berkata, "Udah, lebih baik kamu cepat-cepat keluar dari tubuh Rina. Karena kamu tidak pantas hinggap di tubuh Rina." Tak lama kemudian, setan yang ada di dalam tubuh Rina pun keluar. Dan pada akhirnya, Rina pun kembali sadar. Berbarengan dengan Rina sadar, Rina pun menangis-nangis menjadi-jadi bahwasanya dia benar-benar meminta maaf kepada ibu dan neneknya. Karena sudah seharian penuh Rina tidak kembali lagi ke rumah Joko. Joko pun mulai panik. Akhirnya Joko pun menghubungi Rina dan menanyakan di mana Rina. Begitu terkejutnya Joko ketika mendengarkan kesaksian dari Rina di dalam telepon bahwasanya Rina tidak bisa lagi
hidup bersama dengan Joko. Dan Rina akan membesarkan bayi itu tanpa Joko. Joko pun marah kepada Rina. Dan Joko pun berkata kepada Rina, "Oke, kalau itu kemauanmu. Tapi jangan salahkan saya kalau kamu dan janin kamu tidak hidup di dunia ini." Rina pun kaget mendengarkan kesaksian dari Joko. Karena Joko benar-benar seseorang yang begitu kejam. Dia tidak hanya ingin mengambil nyawa Rina, tetapi ingin mengambil juga nyawa dari keturunan Joko. 1 bulan pun berlalu dari kejadian itu. Sekarang Rina hidup bahagia dengan seseorang laki-laki yang dikenalkan oleh ibu Rina. Mau bagaimanapun, ibu Rina tidak mau menanggung malu karena Rina melahirkan tanpa seorang bapak. Singkatnya, pernikahan mereka ingin diadakan secara sepi-sepian. Malam harinya, sebelum Rina besok ingin mengadakan pernikahan, Rina pun bermimpi kembali. Kali ini Rina bermimpi didatangi seorang gadis yang berlumuran darah. Gadis itu di dalam mimpinya ingin mencekik Rina dan ingin membunuh bayi Rina. Karena di dalam mimpi, Rina pun tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dirasakan Rina hanya rasa ketakutan yang menjadi-jadi. Selepas Rina bangun dari tidurnya, keringat Rina pun bercucuran. Sepertinya Rina benar-benar dikejar-kejar oleh sesosok makhluk yang berlumuran darah. Keesokan harinya, ketika acara pernikahan Rina ingin dilangsungkan, Rina pun jatuh pingsan. Entah apa sebabnya. Tetapi di saat Rina siuman, tiba-tiba Rina berlari menghindari acara pernikahan. Ternyata Rina menuju rumah Joko. Setelah sesampainya di rumah Joko, Rina pun memeluk Joko. Dan Joko pun berkata, "Siapapun laki-laki yang ingin menikahi kamu, saya tidak akan rela. Dan saya akan selalu menggoda kamu." Mendengar ucapan itu, Rina pun tidak begitu memikirkan. Karena kali ini Rina mendapatkan pelet yang begitu dahsyat. Hari-hari berikutnya, ketika Rina sudah datang lagi ke tempat Joko, Joko pun memutuskan untuk pindah keluar kota. Tujuannya agar Rina tidak kembali lagi ke rumah ibunya. Hari-hari Rina sangat tragis karena Rina diperlakukan layaknya seperti binatang. Tidak luput pula Rina selalu ditampar dan dijambak. Tetapi Rina benar-benar tidak bisa melawan karena Rina dalam keadaan diguna-guna. 1 bulan pun berlalu. Ternyata ibu Rina mengetahui di mana Rina dan Joko berada. Tanpa berpikir panjang, ibu Rina dan nenek Rina pun langsung bergegas menuju di mana Rina berada. Tentunya ibu Rina tidak sendirian. Kali ini ibu Rina membawa seluruh keluarga Rina, termasuk omnya Rina. Setelah sesampainya di rumah tempat tinggal Rina dan Joko menetap, ibu Rina pun benar-benar terkejut melihat keadaan Rina. Karena Rina dipenuhi dengan luka-luka lebam di sekujur tubuhnya. Keluarga Rina pun marah kepada Joko.
Akhirnya Joko mendapatkan bogeman mentah dari salah satu keluarganya. Tetapi keributan itu tidak lama karena salah satu RT di tempat itu melerai mereka bertikai. Tanpa berpikir panjang, Rina pun dibawa oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya. Tak lupa juga ketika sesampainya di rumah, nomor yang biasa dipakai Rina pun dibuang. Tujuannya agar Joko tidak bisa menghubungi Rina kembali. Disinilah kejadian yang benar-benar tragis terjadi. Beberapa bulan kemudian, di saat Rina ingin melahirkan, yang keluar dari perut ternyata bukan bayi, tetapi sesosok ular. Para dokter pun kaget melihat kejadian itu. Tidak hanya itu, setelah ular itu keluar dari perut Rina pun meninggal seketika. Ternyata Joko begitu tega kepada Rina karena berawal Joko tidak terima dengan ucapan ibunya di depan Joko. Kisah ini benar-benar membuat saya sedih karena kejadian ini terjadi kepada teman saya sendiri. Dan kabar Joko sampai sekarang pun tidak diketahui karena Joko selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berkata, semoga almarhumah teman saya Rina diberikan tempat yang layak kepada Allah. Itulah kisah nyata yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya Dewo Ruci, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.